ada sukacita, amin. Haleluya, siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena hari ini hari yang istimewa. Ada yang tahu hari apa? Hari Jumat ya? Bukan. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Naik kemana? Haleluya. Ngapain? Menjaga tempat dan mengirimkan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jadi siap memuji memuliakan Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati. Allah Bapa di surga, Bapa yang berkuasa atas segalanya, Bapa yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, sungguh semua karena kasih karunia-Mu, karena pengorbanan-Mu Bapa, kami boleh menikmati segala yang baik dalam hidup ini. Bahkan kami boleh melayani-Mu. Terima kasih Bapa. Ini saatnya kami datang menghampiri tahta kudus-Mu. Terima kasih Bapa, Kau layakkan kami sehingga kami boleh menghampiri-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah Engkau saja yang berkuasa atas tempat ini, atas tubuh jasmani kami yang hadir di sini Bapa. Kuasai kami, penuhi kami dengan Roh-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah kami, hamba-hamba-Mu, murid-murid-Mu, sekaligus anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk Kau bentuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang lebih dewasa, sempurna seperti yang Kau kehendaki Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Jiwaku
di dalam kami. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Untuk saya undang untuk bagi berdiri, lambaikan tangan, berikan tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Mana tangan yang lambaikan? Haleluya. Kita semua percaya kalau Tuhan itu baik, amin. Masa nyanyinya seperti ini? Haleluya. Harus semangat saudara. Nanti kalau saya bilang kita nyanyi kau baik, tangannya jempol di depan ya, sambil goyang-goyang. Amin. Haleluya. Setuju? Oke. Ayo. Engkau baik, setiap kita Oke, masih semangat ya? Haleluya. Ya ini kalau latihannya nggak benar-benar setiap hari. Haleluya. Bisa terima sukacita surga. Amin. Yang berkata, kita
Sungguh hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan menghadapi semuanya, menghadapi segala permasalahan hidup ini, menghadapi kuasa-kuasa di luar kuasa-Mu Tuhan. Biarlah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu tetap tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. yang kami puji, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus
pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih, di mana pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul, kami memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, ampuni hamba-Mu dari segala kekurangan keterbatasan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada umat-Mu di tempat ini. Apapun yang Engkau sampaikan, biarlah itu boleh menjadi rema, boleh menegur setiap kami Tuhan, untuk kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita setiap yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih. Tahun 2023 ini kita sudah melewati yang namanya pandemi ya, pandemi COVID. Lalu juga saat ini mungkin lagi krisis di dunia. Tetapi di saat awal 2021 waktu ganas-ganasnya COVID, itu berapa banyak orang yang merasa sendirian, seolah-olah Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong, dan banyak anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan pun yang juga meninggal karena COVID. Ya, jadi seolah-olah merasa sendirian, Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak akan menjawab doa-doanya, ya, tidak menjawab doa-doanya. Apalagi di tengah kesesakan itu banyak orang merasa mengalami kesendirian. Apalagi seperti murid-murid Kristus saat itu 2000 tahun yang lalu, ketika guru mereka, ketika Tuhan mereka dianiaya, disalib, mati, dikubur, kemudian 3 hari bangkit. Setelah bangkit, murid-murid pun ada yang masih belum percaya, begitu ada yang masih belum percaya. Bahkan Thomas sendiri pun, kalau dia tidak melihat Tuhan sendiri dan mencucukkan jarinya di tangan telapak tangan Yesus Kristus maupun lambungnya, tidak percaya. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang peduli kepada murid-muridnya atau kepada orang percaya pada malam hari ini. Katakan amin. Tema malam hari ini adalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Artinya apa? Tuhan itu peduli kebutuhan kita. Ada di dalam Yohanes 14 ayat 18. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 18. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Aku akan segera datang lagi kepada kalian. Artinya apa? Di saat Tuhan Yesus sudah bangkit, ya, sudah bangkit dan mau naik ke surga, Tuhan mengatakan kepada para muridnya, ya, aku akan datang kembali, ya. Sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Aku akan segera datang kembali. Dikatakan apa? Berarti ada janji Tuhan, ya. Ada janji Tuhan kepada orang percaya. Janji Tuhan itu pasti digenapi dan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tahu kebutuhan kita.
seperti murid-murid seolah-olah kehilangan guru mereka. Murid-murid merasa kehilangan Tuhan mereka. Demikian juga di saat kita mengalami problem, mengalami masalah, seolah-olah kita itu sendirian. Ya, mungkin ada di tempat ini Bapak Ibu mungkin merasa menjadi yatim piatu. Ayahnya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada. Sekalipun kita mempunyai masalah, kita merasa sendirian. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan itu peduli. Tuhan sudah berjanji akan memberikan apa? Penolong. Penolong itu sebagai apa? Pendampingan yang menyertai Bapak Ibu sekalian, menyertai orang percaya. Ya, dimanapun kita saat ini, apapun mungkin yang Bapak Ibu alami, mengenai kesesakan, mengenai penderitaan, entah itu sakit penyakit, penderitaan dalam arti ini bukan penderitaan karena kita malas bekerja, tetapi kita menderita karena apa? Hidup dalam kebenaran. Ya, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus tahu penderitaan. Penderitaan bukan karena kita malas bekerja dan tidak dapat makan. Kita sudah bekerja benar, mungkin dianiaya orang, dihina orang, ya. Menderita karena kebenaran, bukan menderita karena kebodohan kita, karena mungkin karena kemalasan kita sehingga kita tidak bisa makan. Tetapi kita sudah bekerja keras, mungkin dihargai seberapapun sehingga kita mungkin mengalami kesulitan hidup. Tapi kita percaya Tuhan pasti memberikan penolong, seorang penolong, ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, seorang penolong. Siapa itu? Pribadinya Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya itu pasti ada Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ya, peran Roh Kudus itu apa? Dikatakan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, pribadi yang ketiga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga. Setiap orang percaya apa? Supaya Roh Kudus itu bukan berdiam diri, tetapi aktif di dalam diri kita. Ya, sebagai orang percaya supaya penolong itu mau aktif, mau menggetarkan hati nurani kita. Itu kita sebagai orang percaya harus menjaga tubuh kita. Ya, kenapa? Baik tubuh kita di dalam, dikatakan di dalam, baik tubuh kita adalah baik Allah Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita, diri kita, pikiran kita, anggota tubuh kita, supaya apa? Roh Kudus itu berdiam dan aktif. Ya, Roh Kudus adalah seperti katakan seorang penolong orang. Kalau kita mungkin sebagai mempunyai seorang anak, katakan kita orang tua, anak kita berbuat salah, kita tegur, berarti orang tuanya aktif. Tapi kalau seringkali anaknya berbuat salah ditegur, tidak direken, tidak dianggap, lama-lama orang tuanya pun juga malas ngomong. Demikian juga Roh Kudus itu mempunyai peran yang aktif. Dalam arti apa? Kalau kita berbuat salah,
Roh Kudus itu mengingatkan akan kita, kamu loh salah, mengingatkan kita mungkin akan dosa, mengingatkan kita kalau kita sudah berbohong, berkata-kata dusta. Roh Kudus itu yang mengingatkan akan kita, tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus meresponi, kita harus benar-benar peka akan suara Roh Kudus. Ya, percuma kita sebagai orang percaya, kita sudah diingatkan, tetapi tetap masih gablek. Seperti katakan, kita tahu itu peraturan lalu lintas, ya, tidak lampu merah tidak boleh diterobos, masih diterobos. Ya sudah mengingatkan, apalagi Roh Kudus itu lebih peka lagi. Kita berbicara dalam arti kita menghina seseorang. Mungkin orang-orang biasa, orang dunia biasa. Tetapi sebagai orang percaya, kalau kita menghina seseorang, kita merendahkan seseorang, berarti apa? Kita menghina akan penciptanya. Oleh karena itu, mari kita peka akan suara Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita harus responi setiap suara Roh Kudus. Kalau itu salah, kita harus datang minta ampun kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang percaya, kita harus menjaga tubuh kita, menjaga pikiran kita, menjaga akan perkataan kita, menjaga akan perbuatan kita. Ya. Karena itu kita harus peka akan suara Roh Kudus. Kalau kita peka dengan suara-suara yang kecil, ya Tuhan senang. Tapi kalau sudah diberi suara yang kecil, tidak ingat apa, tidak mau dengar-dengaran, mungkin orang lain bisa yang menegur. Mungkin kalau sudah ditegur dengan orang lain dengan suara yang keras, mungkin akan apa? Kalau tetap tidak mau, masih tetap bandel, pasti ada masalah nanti. Baru kita bertobat. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang percaya, masalah apapun, ya, masalah apapun saat ini, mungkin dalam hal ekonomi, dalam hal apapun, mungkin sakit penyakit, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam diri kita. Oleh karena itu, malam hari ini, mari kita peka akan suara Roh Kudus. Karena apa? Janji Tuhan memberikan seorang penolong dalam diri kita, mendampingi kita sampai apa? Selama-lamanya, sampai akhir zaman. Ya, kalau Dia yang mendampingi kita, kita juga harus mau ditegur. Kita harus mau diingatkan supaya kita hidup berkenan kepadanya. Lalu yang kedua, membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu peduli kepada setiap orang percaya. Ya, orang percaya. Roh Kudus itu menyertai orang percaya selama-lamanya sampai akhir zaman. Roh Kudus itu menuntun orang kepada kebenaran, hidup yang baru. Kebenaran. Mungkin cara-cara dunia yang dahulu kita pakai, mungkin setelah menjadi orang percaya, setelah lahir baru, itu Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita kepada hidup dalam kebenaran, bukan ketidakbenaran. Mungkin dalam hal rumah tangga, dalam hal pekerjaan, semua harus benar, pikiran harus benar, perkataan harus benar, perbuatan harus benar. Karena itu kebenaran yang hakiki, kita harus betul-betul benar hidup kita. Itu peran Roh Kudus ya. Lalu Roh Kudus yang memimpin orang percaya hidup dalam kebenaran, Roh Kudus yang mengingatkan orang percaya akan dosa, mengingatkan akan pelanggaran, mengingatkan akan apa? Mungkin ketidakbenaran.
Jadi kalau kita sebagai orang percaya, Roh Kudus berbicara, tiba-tiba kita mungkin berbuat sesuatu, mungkin berkata-kata yang tidak mengenakan, berkata-kata yang mungkin merendahkan akan orang lain, mungkin merasa oh tidak apa-apa, tetapi setelah kita katakan, setelah mungkin kita perbuat, sudah terlontar kata-kata, tidak berapa lama kita diingatkan Roh Kudus, kita harus berani apa? Ambil malu, satu, harus datang kepada orang yang mungkin sudah kita sakiti bukan dengan mungkin perbuatan kita mungkin memukul, tetapi membuat orang itu sakit hati mungkin karena perkataan kita. Oleh karena itu, sewaktu kita ditegur oleh Roh Kudus, kita diingatkan oleh Roh Kudus, kita harus datang kepada orang itu, kita minta ampun atau kita minta maaf, itu selesai. Tetapi setelah selesai, kita pun juga harus minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak menganggap itu dalam arti teguran dari Roh Kudus, sekali, dua kali, lama-lama sudah tidak ditegur, masalah yang pasti akan menimpa kita. Entah itu kita dipermalukan oleh orang lain, atau kita direndahkan oleh orang lain, atau ada masalah yang lebih besar. Ya. Oleh karena itu, pada malam hari ini, mari kita koreksi diri kita. Apakah Roh Kudus itu sebagai penolong dalam hidup kita hargai. Seorang penolong yaitu mendampingi kita, mungkin di saat kita salah, kita ditegur, kita harus datang minta ampun kepada Tuhan. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya saksikan ya, saya pernah di perusahaan tanpa sadar itu terucap merendahkan seseorang, dalam arti merendahkan bagian lain. Dia minta tolong kepada saya bagian tertentu, minta tolong, tetapi waktu ditolongi yang bagian minta tolong itu tidak mereken, dalam arti wis acuh tak acuh. Lama-lama saya juga jengkel, dalam arti lebih baik bagian ditutup aja. Buat apa? Ada orang tapi tidak mau tanggung jawab. Hanya setelah berkata seperti itu, bukan nunggu 1 hari, bukan nunggu 1 jam kelamaan, habis terucap tidak sampai 1 menit, Roh Kudus itu berbicara, kamu salah, minta ampun. Selama saya berkata seperti itu, hati saya tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera. Karena Roh Kudus itu yang memimpin kita, yang menyertai kita, yang mengingatkan akan kita akan dosa sebagai penolong. Setelah saya diingatkan oleh Roh Kudus, saya datangi anak tersebut, orang tersebut, bagian bawahan yang katakan dalam arti karyawan. Saya datang, saya minta ampun sama Tuhan, saya minta ampun sama orang tersebut. Akhirnya apa? Damai sejahtera saya kembali lagi. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu pada malam hari ini kita harus tanggapi peran Roh Kudus dalam diri kita. Ya, apalagi di saat ini hidup dalam masa kesukaran saat ini, masa-masa yang sukar saat ini, peran Roh Kudus itu sangat penting dalam diri setiap orang percaya. Kenapa? Di saat masa yang sukar, orang banyak hidup dalam ketakutan, orang banyak hidup dalam kekhawatiran, tidak tahu akan masa depan seperti apa. Itu sehingga orang kehilangan damai sejahtera. Oleh karena itu, mari kita responi peran Roh Kudus dalam diri kita. Apalagi di saat-saat yang COVID tahun 2020 dan 2021 waktu
Delta meningkat, itu banyak orang kehilangan damai sejahtera, banyak orang kehilangan sukacita. Karena apa? Masalah, orang banyak hidup dalam ketakutan. Karena apa? Begitu orang kena COVID, pikirannya sudah apa? Mati. Di saat waktu kasus Delta di bulan Juli 2021, ya. Oleh karena itu, ya, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu memberikan kita seorang penolong. Kalau kita hidup kita tanpa seorang penolong, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat kita ketakutan, ya tetap hidup dalam ketakutan. Tetapi jikalau ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur yang ada dalam diri kita, di saat kita mengalami ketakutan, di saat hidup kita mengalami kekhawatiran, Roh Kudus mengingatkan akan kita, itu tetap masih ada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup mungkin menyembuhkan kita, yang sanggup memulihkan kita apapun persoalannya, apapun masalah yang sedang kita alami. Itu Roh Kudus itu selalu mengingatkan akan kita. Seperti dikatakan oleh mungkin Bapak Ibu tahu Bapak Pendeta Samuel Sianto, di saat kita mengalami masalah, jangan lihat masalah, tetapi lihatlah Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Tuhan Yesus adalah sumber jawaban dari segala masalah kita. Katakan amin. Kenapa? Kalau kita menghadapi masalah, kita lihat masalah, masalahnya besar. Tetapi kalau kita lihat Tuhan Yesus itu lebih besar kuasanya dari masalah kita. Kalau kita lihat masalah itu pasti ketakutan, pasti kita khawatir. Oleh karena itu kita sangat bersyukur sebagai orang percaya. Tuhan Yesus sudah memberikan seorang penolong, seorang pendamping untuk mendampingi kita selama kita hidup di dalam dunia ini, untuk mengingatkan akan kita ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, kita tetap semangat dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini saat ini mengalami masalah pergumulan, mungkin sakit menyakitkan, mungkin mengalami persoalan hidup, mungkin masalah pekerjaan, usaha yang saat ini mungkin lagi turun. Tetapi ingat, Roh Kudus itu yang akan menguatkan akan kita, memberikan kita semangat, memberikan kita jalan keluar. Oleh karena itu, mari kita responi peran Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, tetap kita berdoa, tetap kita membaca firman Tuhan, kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Seperti para murid-murid, ketika Roh Kudus belum dicurahkan, murid-murid itu tetap setia. Ada doa setiap hari, bukan doa seminggu sekali, bukan doa seminggu 2 kali, tetapi doa setiap hari. Kalau orang berdoa kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, baca firman Tuhan setiap hari, setiap saat, pasti orang itu mempunyai kepekaan akan suara Tuhan, kepekaan akan Roh Kudus. Ya, kita peka, karena Roh Kudus itu yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Apalagi di saat-saat seperti saat ini, di masa-masa yang sukar. Berapa banyak Bapak Ibu dikirimi grup WA. Sekarang model tipu-tipu seperti ini. Dulu kalau mungkin APK, sekarang model apalagi saya tidak ngerti, saya tidak tahu. Tetapi kalau ada Roh Kudus, kita pasti bisa membedakan
mana itu yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang tidak jahat, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, kalau tanpa Roh Kudus kita tidak bisa membedakan. Semua orang dianggap baik, tetapi belum tentu baik. Oleh karena itu kita sangat bersyukur sebagai orang percaya. Roh Kudus ya adalah Roh Allah sendiri, pribadi Allah sendiri yang Tuhan Yesus sudah memberikan seorang penolong kepada setiap orang percaya. Roh Kudus itu maha hadir. Roh Kudus ada dalam setiap pribadi Bapak Ibu sekalian. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi kalau ada Roh Kudus, kita sudah tidak merasa sendiri lagi. Ya, jangan katakan, oh aku sendiri lagi. Tidak, ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, pasti kita dikuatkan. Kalau ada Roh Kudus, kita tetap pasti bisa bersukacita, bergembira. Masalah apapun kita tetap bersukacita. Mungkin masalah yang sedang kita alami saat ini membuat kita mungkin lemah, membuat kita patah semangat. Tetapi kalau ada Roh Kudus, kita pasti bisa lebih berani menghadapi masa depan. Ya, apalagi di saat-saat ini krisis ekonomi, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Di tempat saya bekerja sendiri pun omset sudah turun jauh banyak. Beberapa tahun yang lalu, 1 tahun 2 tahun yang lalu itu sudah 50%. Memang belum ada pengurangan, tetapi sudah mengurangi jam kerja, berarti menandakan semua sedang lesu. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya melihat masalah, ya, melihat masalah, kita pasti tidak bisa mengucap syukur. Tetapi kalau ada Roh Kudus, kita tetap bisa mengucap syukur. Apapun masalah yang sedang saya alami, termasuk juga Bapak Ibu. Lalu yang kedua bagian B, janji Tuhan akan datang kembali. Dalam Yohanes 14 ayat 8b dikatakan, aku datang kembali kepadamu. Dalam menantikan janji Tuhan, orang percaya harus hidup dalam ketaatan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ya, ada di dalam Lukas 24 ayat 49, demikian firman Tuhan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu mendapatkannya, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, dari tempat ini dikatakan Yerusalem. Ada dalam Kisah 1 ayat 4, demikian firman Tuhan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia yaitu Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Arti dari Yerusalem adalah satu, takhta Allah, ya, kota yang setia. Itu ada dalam Yesaya 1 ayat 21. Kota kebenaran dalam Zakaria 8 ayat 1. Kota kudus Nehemia 11 ayat 1. Kota Allah Mazmur 46 ayat 5. Dan juga ada kota keadilan. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, ya, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Setia dalam arti bukan di saat kita hidup enak, kita tidak ada masalah, kita bisa setia. Tetapi di saat mungkin ada masalah penderitaan, ada masalah yang menimpa kita sebagai orang percaya, kita tetap harus setia. Setia itu bukan dalam masa yang enak, tetapi di saat masa yang sukar, di saat menderita, kita harus tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada pasangan hidup
hidup kita. Jangan berpikir di tempat ini ada yang mau selingkuh atau mungkin menikah lagi. Kita harus tetap setia kepada pasangan hidup kita. Ya, katakan amin. Karena setia itu saat ini sangat mahal. Setia dalam rumah tangga di saat mungkin pasangan hidup kita mungkin sudah tidak bekerja lagi, mungkin mengalami sakit parah. Kita sebagai suami istri harus tetap setia. Sama seperti setia mengiring Tuhan di saat mungkin kaum muda, remaja ataupun apapun, mungkin di saat mungkin belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan jodoh, kita harus setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Akhirnya apa? Berapa banyak orang Kristen dalam arti tidak setia, meninggalkan Tuhan karena apa? Jodoh. Tidak setia kepada Tuhan karena apa? Tawaran-tawaran dunia, meninggalkan Tuhan, diberi tawaran pekerjaan, pindah. Berapa banyak saat ini banyak orang Kristen yang dulunya katakan Kristen, mungkin tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Akhirnya apa? Mereka menjadi seorang katakan mualaf. Ya, akhirnya apa? Menjelek-jelekkan Kristen. Berapa banyak ada juga termasuk hamba Tuhan yang dari GBPS dulunya juga sama. Akhirnya apa? Menjadi seorang mualaf. Ustaz, kenapa? Tidak setia. Setia itu diuji. Di saat kita mengalami penderitaan, apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan? Di saat kita mungkin menantikan akan janji Tuhan memberikan seorang penolong, kita pun juga tetap setia. Seperti para murid itu tetap setia di Yerusalem, tahta kota Allah. Tetap setia kepada Tuhan sampai benar-benar seorang penolong yaitu Roh Kudus baru diberikan, dicurahkan kepada kita orang percaya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, di saat kita menantikan janji Tuhan, mungkin melalui doa-doa kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena di dalam kesetiaan pasti ada janji Tuhan. Tanpa kesetiaan kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saat ini mungkin berdoa belum mendapatkan jawaban doa, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap setia berdoa sampai jawaban Tuhan itu kita dapatkan. Ya, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jadi apapun persoalan saat ini Bapak Ibu, ya, kita harus tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Orang yang setia itu kuat menanggung penderitaan. Ya, setia saat ini bukan barang yang mahal. Berapa banyak rumah tangga ada masalah berpisah? Karena apa? Sudah tidak ada kesetiaan. Seperti di waktu mungkin dalam pernikahan, di dalam gereja, setia sampai mau memisahkan. Di saat suka, di saat duka, di saat baik, di saat tidak baik pun, kita harus tetap setia. Demikian juga kita dalam mengiring Tuhan, dibutuhkan kesetiaan. Baik ataupun tidak baik, enak ataupun tidak enak, diberkati ataupun mungkin belum menerima berkat, itu harus tetap setia. Dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat ataupun sakit, kita harus tetap setia dalam mengiring Tuhan. Kenapa? Orang yang baru mengikut Tuhan berpikir kalau ikut Tuhan semua diberkati. Salah, tidak salah.
semua sehat, tidak sakit, tidak salah. Tetapi pikiran-pikiran itu harus dibuang. Padahal mengikut Tuhan itu harus bayar harga. Di saat mungkin menderita sakit, di saat sakit tidak ada dana, tidak ada uang, sudah benar-benar ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cobaan datang, penderitaan datang, apakah kita tetap setia iring Tuhan? Kita mau tetap setia dalam mengikut Tuhan. Kalau kita tidak setia, kita sia-sia. Kita sia-sia. Oleh karena itu, mari sebagai orang percaya, kesetiaan itu penting. Ya, tanpa kesetiaan tidak ada kemuliaan. Seperti Tuhan setia kepada kita, meskipun kita tidak setia. Ya. Jadi apapun persoalan Bapak Ibu yang saat ini alami, saya tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena apa? Mungkin doa-doa belum dijawab. Selama itu Tuhan kok rasanya bukan tambah enak, tambah berat, tambah masalah. Tetapi dikatakan apa? Firman Tuhan mengatakan harus tetap setia. Ya, setia. Yang membuat kita bisa setia karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan akan kita, selalu menguatkan akan kita di saat kita mengalami penderitaan hidup. Ya, karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin kuat. Kita pasti undur dari Tuhan. Tetapi kalau ada Roh Kudus, pasti kita dimampukan, pasti kita dikuatkan. Ya, katakan amin. Lalu yang ketiga, orang yang menantikan janji Tuhan pasti akan mendapatkan, ya, mendapatkan apa? Janji Tuhan digenapi. Dan Kisah 2 ayat 2 sampai 4 demikian firman Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya apa? Mereka sudah ada, tidak hidup di dalam ketakutan lagi. Mereka bersuka cita. Dulunya murid-murid saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid sudah hidup dalam ketakutan, dalam kejaran orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi. Kejaran dalam arti apa? Dikejar oleh ahli-ahli Taurat. Mereka ditindas, mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup bergerombol dalam rumah. Mereka tidak berani keluar rumah, mereka hidup dalam satu rumah. Demikian juga kita sebagai orang percaya, ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa lidah mereka, bahasa roh katakan mungkin. Tetapi apa? Mereka sudah tidak hidup di dalam ketakutan. Mereka tidak dikuasai oleh ketakutan. Hidup mereka tidak dikuasai oleh ketakutan. Tetapi mereka sudah lebih berani. Mereka bisa lebih semangat lagi dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus apa? Menantikan janji Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan pasti akan digenapi. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita harus ingat, dalam menantikan janji Tuhan, kita pasti apa? Janji Tuhan akan digenapi kepada kita. Ya, orang yang diberikan janji Tuhan tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, tetapi ada gembira, ada sukacita, meskipun mengalami tekanan hidup. Jadi apapun persoalan Bapak Ibu yang saat ini alami malam hari ini, ya,
ketika kita menerima Roh Kudus ada dalam diri kita. Seharusnya kita tidak dikuasai hidup dalam ketakutan. Katakan tidak dikuasai oleh ketakutan. Karena Roh Kudus itu yang memberikan apa? Keberanian, memberikan kita sukacita, memberikan kepada kita hidup dalam kegembiraan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin hidup dalam ketakutan lagi. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti hidup penuh dengan sukacita. Pasti hidup akan apa? Menatap hari depan. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Allah sendiri tahu akan hari depan kita. Oleh karena itu, masalah apapun di tahun 2023 yang mungkin tahun 2024 kita tidak tahu, tetapi Allah Roh Kudus, Tuhan sendiri, Allah sendiri itu tahu akan hari depan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir. Kata kekhawatiran cukup untuk hari ini. Saya berbicara begini bukan saya tidak pernah mengalami ketakutan, saya tidak pernah mengalami kekhawatiran. Di saat saya kena COVID tahun 2021 bulan Juli, ya, di saat COVID Delta, saya pun mengalami ketakutan. Ya, hilang damai sejahtera. Iya. Di saat saya swab, saya dinyatakan positif, ya, dinyatakan positif. Saat itu saya bukan ketakutan, bukan sampai berhari-hari, tidak. Saya tidak dikuasai ketakutan, iya, tapi hidup kita harusnya tidak dikuasai oleh ketakutan. Hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran lagi, tetapi harusnya hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, pribadi Allah sendiri. Sehingga Pak, saya tetap percaya ada Tuhan. Di mana ada Tuhan ada sukacita, di mana ada Tuhan ada damai sejahtera, di mana ada Tuhan persoalan apapun yang menakutkan kita, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir akan hidup kita, itu hilang, diganti dengan damai sejahtera. Orang yang hidup di dalam ketakutan pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang dikuasai oleh ketakutan saat itu, berapa banyak orang yang meninggal karena apa? Dikuasai oleh ketakutan. Sebenarnya mungkin COVID itu mungkin dikatakan bahaya, ya bahaya, dikatakan tidak bahaya juga tidak bahaya. Tetapi di saat kita dikuasai oleh ketakutan, itu yang membuat kita imun, kita drop. Tetapi di saat kita mungkin dikuasai ketakutan, kita harus ingat ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi hidup dikuasai oleh ketakutan. Oleh karena itu, persoalan apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, kita tidak sendiri lagi, karena Tuhan sudah memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang mendampingi, yang menyertai kita, menjadi pembela kita pada malam hari ini. Apapun persoalannya, Roh Kudus yang mampu menguatkan akan kita, memberikan apa? Memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita tidak lagi hidup dikuasai oleh ketakutan, tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tidak dikuasai lagi oleh mungkin masa depan kita tidak tahu. Tetapi kita sebagai orang percaya, masa depan kita adalah masa depan yang hari depan penuh pengharapan. Katakan amin. Ya. Oleh karena itu pada malam hari ini, ya, persoalan apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, Bapak Ibu sudah tidak sendiri lagi. Karena ada apa? Ada Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus yang mengingatkan akan kita, menguatkan akan kita, memberikan jalan keluar. Mungkin dari depan kita tidak tahu,
Tapi Roh Kudus adalah pribadi Roh Allah sendiri yang mampu memberikan kita apa? Harapan. Ya, mampu memberikan harapan. Kita tidak perlu khawatir lagi. Ya. Beberapa minggu yang lalu, ya, saya dikuasai oleh ketakutan. Betul, dikuasai oleh ketakutan. Bulan 8 nanti, saya itu pensiun dari tempat saya bekerja di Mas Pion. Nah, perkara diperpanjang tidak diperpanjang, saya sudah berpikir terserah. Tetapi namanya manusia, namanya hamba Tuhan, sama. Hamba Tuhan juga makan nasi, Bapak Ibu juga makan nasi. Ya, saya dikuasai oleh kekhawatiran. Nanti kalau saya pensiun mau bekerja apa? Itu satu. Ya. Tetapi saya diingatkan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi apa yang keluar dari firman Allah. Saya katakan amin. Terus saya teringat dengan apa? Saya mempunyai seorang teman juga, ya. Kalau di doa pagi itu ada yang tim doa. Tiap pagi saya berdoa lewat Zoom jam 5 sampai jam 6. Itu setiap hari, mulai hari Senin sampai hari Jumat. Terus saya lihat, mereka sudah tidak bekerja, tetapi mereka masih tetap hidup, bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa melayani Tuhan. Ya. Tetapi saya terus diingatkan, oh iya ya, Tuhan pasti menyertai. Penyertaan Tuhan itu komplit, bukan menyertai toh. Tuhan tahu kebutuhan Bapak Ibu untuk kehidupan. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah takut akan masa depan, tetapi serahkanlah semua kepada Tuhan, karena ada Roh Kudus yang mampu mengingatkan akan kita, ya, menuntun kita, memberikan jalan keluar, sehingga semua apa yang dilakukan, ya, itu semuanya ajaib, ya, semua ajaib, ya. Oleh karena itu kita sangat bersyukur di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menolong kita, mengingatkan akan kita, sehingga kita tidak lagi hidup dikuasai oleh ketakutan, tidak lagi hidup dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu